好，我们开始上课。那今天我们要学习现代汉语的音节。Hari ini kita akan mempelajari bahasa Mandarin modern untuk bagian suku kata. 那音节是什么呢？音节是语音的基本结构单位。Suku kata adalah unit struktur dasar dalam bunyi bahasa. 音节是人们能够自然感知到的最小语音单位。Jadi suku kata merupakan unit bunyi terkecil yang dapat dirasakan secara alami oleh manusia. 普通话不带声调的音节有400多个。Jadi dalam bahasa Mandarin terdapat lebih dari 400 suku kata tanpa nada. 如果加上声调的区别，大约有1300个。Jadi kalau ditambahkan dengan nada, maka kira-kira jumlah dari suku kata dalam bahasa Mandarin ada 1300. 一般来说，一个汉字的读音就是一个带调音节。Nah, secara umum, pengucapan dari satu karakter Hanzi merupakan satu suku kata yang memiliki nada. 例如，现代汉语，现代汉语有4个字，就是4个带调音节。Di 现代汉语 ada 4 Hanzi dan memiliki 4 suku kata yang bernada. 例外是二化音节。pengecualian untuk suku kata 二化 ya, yang belakangnya ada er. Nah, 后缀er 常和间一个字合读成一个音节。Nah, biasanya akhiran er ini dibaca bersamaan dengan Hanzi depannya ya, 比如说花 sir, contoh lain ada sir ya. Nah, itu akan menjadikan dia sebagai satu suku kata, bukan 2 suku kata. Nah, 普通话的音节一般有声母、韵母、声调3个部分组成。Jadi biasanya bahasa Mandarin suku katanya itu terdiri dari sengmu, yunmu, sengtiao. Ya, ada 3 bagian tersebut. Nah, yunmu 内部有分为韵头、韵腹和韵尾。Jadi untuk yunmu itu masih dibagi 3 lagi, yaitu yuntou, yunfu,和韵尾. Apa itu yuntou? Yuntou adalah medial, sedangkan yunfu adalah vokal utama dan yunwei adalah bagian akhirnya. 最简单的音节只有韵腹和声调。Nah, yang paling suku kata paling sederhana itu adalah yang hanya memiliki yunfu atau vokal utama dan ditambahkan dengan sengtiao. Contohnya ada a, e ya. Nah, 复杂的音节可以包含5个部分。Nah, yang paling kompleks terdiri dari 5 bagian, yaitu sengmu, yuntou, yunfu, yunwei, sengtiao. Ya, ada 5 bagian. Contohnya ada kuai dan shuang. Ka adalah sengmu, u adalah yuntou, a adalah yunfu, i adalah yunwei. Nah, di sini shuang, sh adalah sengmu, u adalah yuntou, a adalah yunfu, dan eng adalah yunwei. Nah, ini sengtiaunya ada di atas dari pinyin tersebut.
好，在这里你们可以看每个词 atau setiap 音节可能不是完全的，kemungkinan tidak memiliki keseluruhan aspek atau bagian ya，有一些有声母，有一些没有声母。比如说在这里哇、因、为没有声母，但是它们有韵母，但是不是所有的韵母它们都有。这个就有韵符，这个哇有韵头和韵符。那么音呢，它有韵符和韵尾，尾有韵头、韵符和韵尾。那律呢？律有声母，家也有声母，口有声母，双也有声母，但是后面这里你们看，它们也不是很完全的。普通话音节结构的特点 karakteristik struktur suku kata bahasa Mandarin。那在这里我们可以看声调和韵符是普通话音节不可缺少的部分。Jadi nada dan vokal utama merupakan unsur yang wajib dalam suatu suku kata dalam bahasa Mandarin。一个音节可以没有声母。Dari satu suku kata boleh nggak ada semuanya, juga nggak ada yunto, yunwei 也可以，但是一定有韵符和声调 tapi harus ada vokal utama dan juga nada。一个音节最少有一个音素， jadi biasanya satu suku kata paling sedikit memiliki satu fonem， 最多呢有4个音素组成， biasanya paling banyak memiliki 4 fonem。 contohnya satu fonem 这个词一个音素，双呢有4个音素 sh、u、a dan eng。 元音在音节中占有制。Vokal memiliki peran utama dalam sukata bahasa Mandarin。 每个音节都有元音，那 setiap sukata selalu ada vokal。 元音符号最多可以有3个， jadi vokal ini paling banyak bisa sampai 3 vokal， 并且可以连读出现， dan selain itu juga bisa dibaca secara berturut-turut。 nah contohnya adalah wei。 nah 这里wei有3个元音， ada 3 vokal ya, u, e dan i。 nah di sini ini bukanlah konsonan w ya, melainkan adalah vokal u yang dituliskan menjadi digantikan oleh huruf w。 音节可以没有复音，音节可以没有复音。 nah sukata boleh tidak memiliki konsonan. Contohnya wa, wei. Nah semua ini tidak ada konsonannya。 复音在音节中的位置比较固定。 Jadi posisi dari konsonan dalam sukata bahasa Mandarin sangatlah bersifat tetap。 复音则出现在音节的开头或末尾。 Jadi konsonan biasanya akan muncul di awalan atau akhiran dari suku kata， 不会有2个复音连读出现， jadi nggak bisa muncul 2 kali berturut-turut。 itu ya. Kalau misalnya ada shuang, nah shuang itu diakhiri oleh konsonan
NG. Nah, NG itu bukan 2 kali berturut-turut, melainkan NG menjadi satu kesatuan dari konsonan. Nah, selanjutnya bagian 3, 普通话声韵的配合规律. Jadi aturan kombinasi inisial dan final dalam bahasa Mandarin. Nah, 普通话有22个声母和39个韵母. Bahasa Mandarin memiliki 22 声母dan 39 韵母. 理论上可以组成858个不带声调的音节. Jadi 22 声母dan 39 yunmu secara teori bisa menyatukan atau membentuk 858 sukata tanpa nada. 但是呢，实际上kenyataannya 普通话只有400多个不带声调的音节. Jadi kenyataannya bahasa Mandarin hanya memiliki 400 lebih sukata tanpa nada. 因为声母和韵母的配合有一定的规律和限制. Nah, ini kenapa kok harusnya adalah bisa membentuk 800 lebih sukata, tapi sebenarnya dalam bahasa Mandarin cuma ada 400-an sukata. Nah, 为什么呢？因为这个 jadi dikarenakan kombinasi dari 声母和韵母 memiliki aturan dan batasan. Nah, 这些规律和声母的发音部位以及韵母的色护有关. Jadi aturan-aturan ini itu berhubungan dengan tempat artikulasi dari 声母 dan juga 4 jenis 韵母. 那现在我们先看一下这个韵母的分类. Jadi di sini ada jenis dari 韵母. Nah, jenis dari 韵母dibagi jadi 4 ya. Ada 开口呼、急着呼、合口呼 dan juga 做口呼. Nah, di sini ada mulut terbuka, gigi rapat, bibir membulat dan bibir merengut. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk yunmu-nya di bagian ini ada apa aja, bagian ini ada apa saja dan seterusnya. 好，接下来我们在这里看一下这些声母，有双唇音、喉之音等等。这些声母可以跟所有的韵母配合吗？不可以。Jadi beberapa声母di sini tidak bisa langsung digabungkan dengan semua 韵母 yang ada. 在这里你们可以看BBM 可以跟开口呼、急着呼，然后口呼先于 u 的韵母，然后不可以跟这个抽口呼。然后 f 呢 ，f 则可以开口呼，合口呼先于 u 韵母，然后这个抽口呼它不能配合，等等，你们可以自己来看。好，接下来我们一起来看普通话音节分拼写规则 atau aturan penulisan suku kata dalam bahasa Mandarin. 第一呢是格音字母 y、w 的使用 ，penggunaan huruf pemisah y dan w。当一无语开头的韵母折成音节时，
需要使用隔音字母 y 或 w. Jadi jika yunmu diawali oleh i, u, atau u, berdiri sebagai suku kata tanpa shengmu atau bisa disebut ling shengmu, maka harus digunakan huruf pemisah y atau w. I xing yunmu zai ling shengmu shi. Jadi ketika yunmu berawalan i tanpa shengmu, 那要怎么写呢？如果后面还有元音 i 变成 y. Jika masih ada vokal setelahnya, maka i berubah jadi y. I berubah jadi y. Contohnya ia menjadi ya, ia menjadi ya, ie menjadi ye, iao menjadi yao. 那在这里你们可能发现了 ternyata beberapa kosakata ini yang awalannya y itu bukan benar-benar y, melainkan dia adalah pengganti dari i. Makanya pelafalannya tetap i ya. 那如果后面没有元音，前面加 y. Jika tidak ada vokal lain, maka di depannya ditambah y. Contohnya i, celi i, langsung depannya tambahkan y, yi. Nah, di sini kemungkinan kalian juga baru menyadari bahwa yi bukan dibaca y, melainkan i. Karena y di sini bukan y, tetapi hanya pengganti dari i. Seperti itu. Nah, selanjutnya 还是penggunaan huruf pemisah y dan w. U xing yunmu zai ling shengmu shi. Jadi yunmu yang berawalan u tanpa shengmu. 如果后面还有元音 u 变成 w. Jika ada vokal setelahnya, maka u berubah jadi w. Contohnya ua atau ua. Ua berubah jadi wa ya. Uo berubah jadi wo dan seterusnya. Nah, ini dibacanya bukan wa ya, tetapi wa. Ini bacanya bukan wo tapi wo. Nah, jadi w ini dibaca u. 那如果没有别的韵母，前面加 w. Jika tidak ada vokal lain di belakangnya, maka ditambah w di depannya. Contohnya ada u jajali. Nah, u xie cheng w u. Ya, bacanya bukan wu tapi u saja. 那接下来 yu xing yunmu zai ling shengmu shi. Jadi ketika yunmu berlawan u tanpa shengmu. Jadi di sini aturannya adalah i lu zai qian mian jia ye. Selalu tambahkan ye di depannya. 同时 yu 的两点省略. Jadi 2 titik u di atasnya itu dihilangkan. Contohnya ada jajali yo yu, maka xie cheng ditulis menjadi ye u. Yue u.2 dan e ditulis y u e. Yuan u.2 an ditulis y u a n dan seterusnya. Hao, 接下来我们看一下第二个规则，就是隔音符号的用法atau penggunaan tanda nada pemisah suku kata. 当 i, a, o, e 开头的音节紧接在其他音节后面时，如果容易产生混淆，要使用隔音符号单
yin hao atau tanda petik. Nah, ketika suku kata yang diawali a, u, e muncul setelah suku kata lain yang dapat menimbulkan kerancuhan dalam membacanya, maka harus digunakan tanda pemisah tanda petik. 给音符号的作用是表示音节界限. Jadi fungsi tanda petik ini adalah untuk menunjukkan batasan antar suku kata agar tidak salah saat membacanya. Contohnya di sini ada si an, di antara si dan an ada tanda petik. Jadi dia di sini adalah dua suku kata ya, ada si dan an. Nah, sian jajali hanya satu suku kata. Sian, ji e有两个音节, sedangkan jie 则有一个音节. Jadi tanda petik ini untuk penanda bahwa dia tidak dibaca secara langsung. Nah, 接下来是第三个规则, aturan ketiga, yaitu 省写, aturan penyingkatan penulisan. U, wei, wen 跟声母相拼时分别写 i, u, ui, un. Jadi untuk yunmu i, o, u, uei dan uen disingkat menjadi iu, ui, dan un. Nah, jadi tidak ditulis secara utuh seperti ini ya. Contohnya di sini ada sengmu, beberapa sengmu, dan ini adalah yunmunya. Nah, yunmunya lengkap ya, ada i, o, u. Jadi sengmunya l, yunmunya i, o, u. Tapi ditulisnya adalah l, i, u. Seperti itu. Contoh lain, x sengmunya, yunmunya i, o, u. Sedangkan ketika ditulis di sini hanyalah x, i, u. Tetapi kalau kalian sadari, ini kita bacanya bukan liu, tetapi liu, ada u-nya ya, u-nya tersembunyi. Ini bacanya bukan siu, tapi xiu, ya kan? Nah, untuk ini ada semu h dan yunmunya uei, ditulisnya h, u, i. Nah, bacanya bukan hui, tapi hoi, dan seterusnya. Nah, jadi di sini kalian bisa ingat-ingat bahwa untuk yunmu 3 ini ada i, o, u, uei, dan uen itu disingkat menjadi iu, ui, dan un. Tetapi dibacanya bukan iu, ui, un ya, tetapi ada o dan e yang tersembunyi di dalamnya. Nah, selanjutnya untuk aturan penyingkatan lagi, di sini bukan disingkat lagi untuk yunmunya, tetapi adalah penulisan dari u. Tang u 跟 jqx 的声母相拼时要省略2点. Jadi 2 titik pada u dihilangkan jika bertemu dengan j, q, dan x ya. Ini salah ketik, harusnya ini x, j, q, dan x. Jadi j, q, dan x ketemu u, tulisnya jadi ju, qu, dan xu. Nah, u 跟 nl 相拼时2点不能省略. Jadi ketika u bergabung dengan n atau l, 2 titik harus tetap ditulis ya. N dan l ditambah u, ditulisnya n, u.2, l, u.2. Nah, untuk u sendirian itu kita tulis y dan u. Nah, di sini ada catatan tambahan. 在电子设备输入拼音时可以用 v 代替 u. Jadi ketika mengetik
U dalam papan ketik ya, bisa di handphone atau di laptop, itu kita ketiknya menggunakan V. Jadi L, V, dan SHI ya. Contohnya di sini adalah Lü Shi. Nah, Sheng Lue ini juga L, V, dan E. Oke, selanjutnya di sini aturan penulisan tanda nada. Ini adalah yang terakhir ya, biao diao fa. Nah, aturan penulisan tanda nada itu ada aturannya. Yang pertama, 声调符号表在音节的主要元音 atau 音符上。Jadi tanda nada ditempatkan pada vokal utama yunfu dalam sukata. Contohnya ada di sini he. Nah, e-nya itu adalah yunfu. Mei, e di sini juga yunfu. Shou, o adalah yunfu, dan miao, a di sini juga adalah yunfu. Nah, yang aturannya kedua, 当声调表在一上时要省略一上的点. Jadi ketika tanda nada ditaruh di atas huruf i, maka titik di atas i itu dihilangkan. Contohnya seperti ini ya, i, qi, xin, ning, titik di atas huruf i hilang digantikan oleh nada. Yang ketiga, you wei sheng lue wei you wei hou. 声调表在后一个元音上. Jadi ketika i o u berubah jadi iu, uei jadi ui, maka tanda nadanya ditulis pada vokal kedua. Jadi ditulis di u ya, liu. Nah, kemudian kalau ini tulis di i, hui, yang paling belakang. Kenapa? Kalau yang nomor 1 ini kan di yunfu-nya ya yang tulis ya. Sedangkan yunfu dari bagian 3 ini itu disembunyikan. Maka akhirnya dia nadanya ditaruh di paling belakang. Nah, selanjutnya yang keempat ini, 一般只标本调不标变调. Jadi penulisan nada itu ditulis nada aslinya, bukan perubahan nadanya. Nah, contohnya nomor 4 ini ada 不屑 不客气 一条 一个. Nah, bu dan i itu kan berubah nada ya. Tapi di sini harus tetap ditulis nada aslinya, tidak boleh diganti menjadi perubahan nadanya. Terakhir, 轻声音节不标声调符号. Jadi suku kata dengan nada ringan atau 轻声 tidak diberi nada. Contohnya mama, ma 后面这个是轻声，所以没有标调。东西 西 没有标调，我们也没有标调。Oke, jadi itu adalah materi kita bagian ke-6 ya, yaitu tentang suku kata atau yinjie. Nah, selanjutnya kalian harus minta untuk mengerjakan soal pilihan ganda sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Tadi sebenarnya dalam PPT sudah ada ditampilkan tetapi tidak usah bahas, jadi bisa kalian kerjakan masing-masing secara pribadi. Nah, tidak hanya dikerjakan ya, kalian juga harus pahami benar-benar jawaban kalian, karena nanti akan harus tanya di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita belum UTS, jadi Lause akan lanjutkan materi selanjutnya terlebih dahulu untuk pemahaman mendalam materi pertama sampai terakhir, penguatan terlebih dahulu ya. Selanjutnya baru dilakukan UTS di minggu depannya lagi, seperti itu. Oke, itu saja dari Lause. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini.
kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. 谢谢大家，再见。